ketiga anak nanti tidak seperti malaikat. Nanti anak saya bakal punya masa depan, akan jadi begini. Waduh, udah overthinking deh. Tenang. Selama papa mama nabur benih keunggulan buat anaknya, benih itu akan tumbuh. Tinggal tunggu waktu. Nah ini kan bukti hidupnya. Apa yang saya katakan biasa. Saya juga bilang, ya anak-anak saya tiga-tiga punya cerita sendiri lah. Tapi sekarang Pak Benny sudah punya geng lagi, Pak. Oh tahu gengnya? Udah beda. Gengnya ini artinya God's Anointed New Generation. Allah membangun generasi yang baru. Bagaimana kita membangun mesbah? Mesbah itu tempat kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, ada 3 mesbah yang kita bangun juga di keluarga kita. Bagaimana kita membangun mesbah? Yang pertama adalah mesbah pribadi. Pribadi kita juga harus membangun mesbah masing-masing. Ya, jadi saya sendiri juga, Pak Bram sendiri juga punya mesbah pribadi. Ya, kami berdoa sendiri juga, merenungkan firman Tuhan, pujian doa firman. Ya, merenungkan firman. Saya juga punya merenungkan firman setiap hari, membuat jurnal untuk firman yang saya baca, punya catatan renungan. Ya, menggunakan metode live ya. Metode live itu nggak bisa diajarkan di sini karena waktunya nggak cukup. Ya, metode yang di-create oleh Pak Bram. Jadi saya punya jurnal pribadi, catatan pribadi apa yang saya dapat dari renungan firman yang saya baca. Ya, jadi saya bisa baca lagi, bisa sharing kalau diperlukan, bisa sharing ke orang lain, bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Karena di dalam kitab pemuritan yang sangat kita tekankan adalah masing-masing berbagi apa yang didapat daripada renungan pribadinya melalui jurnal lain. Oke, itu mesbah pribadi. Yang kedua adalah mesbah pernikahan. Jadi dalam pernikahan kita juga kita harus membangun mesbah. Ya, suami istri harus membangun mesbah sendiri. Jadi seperti contohnya saya dan Pak Bram setiap hari kita komitmen untuk setiap hari kita membangun mesbah. Kalau saya ada di luar kota, kalau ada di luar kota ya melalui telepon, kita doa lewat telepon, pujian penyembahan bersama-sama, berdoa bersama-sama. Jadi aman ya suaminya. Jadi nggak direbut sama banyak gombel walaupun jauh. Istriku aman aja, istriku nggak selalu. Kau di mana? Lagi sama siapa? Makan sama siapa? Pulang jam berapa? Enggak. Dia aman karena apa? Selalu doa bareng. Jadi alasan monitoring ya. Setelah itu membangun mesbah keluarga. Sekalipun anak kami ada di luar kota pun, dia juga kita kasih telepon lewat WhatsApp video atau Zoom ya. Jadi dia juga ikut doa lewat Zoom. Jadi kita sekeluarga tetap ada mesbah keluarga. Ya, di situ kita memuji menyembah Tuhan. Terus Pak Bram sharing firman, anak-anak boleh mengomongkan apa yang dia dapat. Ya, jadi gimana tadi firman yang sudah disampaikan, kamu dapat poin apa dari firman itu? Jadi masing-masing anak-anak kita mereka cerita apa yang dia dapat dari firman yang sudah disampaikan. Terus setelah itu baru kita berdoa syafaat bersama-sama. Jadi bagi tugas. Yang lebih seru ya anak yang nomor 2 yang tadi bintang iklan tuh. Kalau agak cuek dia kan? Ya, anaknya memang agak cuek. Ke gereja juga paksa banget kalau ke gereja tuh masih tidur, terus pakai celana pendek, pakai sendal ya, dia suka-suka aja. Kadang-kadang jangan pakai celana pendek dong. Enggak mau dia celana pendek ke gereja gitu. Waduh, anak mbak pakai celana pendek. Kalau dia ke gereja udah pada lihat. Tapi masih lebih penting dari. Terus saya bilang, aduh, ya maksudnya. Ada memang cuek-cuek banget ya anaknya. Tapi kalau doa syafaat. Tapi kalau doa, ya disuruh doa syafaat untuk jemaat. Oh, saya juga kagum juga. Kayak pendeta aja, kayak dia lebaran yang doanya detail sekali. Iya, supaya jemaat semakin mencintai dalam hati gue ini. Lu cinta Tuhan kan? Ternyata dia peduli sama orang. Kalau doa dari doanya kita bisa lihat, oh dia doa buat jemaat supaya jemaat lebih mengenal Tuhan, supaya jemaat semakin banyak, semakin diberkati. Kalau panggil bangun mesbah,
gitu suka kayak marah-marah, nggak mau gitu. Tapi bagian sharing firman dia bisa jawab, doa dia bisa. Seperti tadi yang Pak Bram bilang, apa yang kita tanamkan, ya dia udah dengar si firman yang kita tabur itu seperti benih. Nanti suatu saat saya sering bilang, Gera, mami percaya pasti suatu saat kamu akan jadi worship leader di gereja deh. Kamu pasti bisa khotbah. Ya, jadi itu kita membangun mesbah keluarga itu pentingnya, karena anak kita sekalipun kelihatannya cuek, kelihatannya dia nggak dengar, kelihatannya ini anak dengar gak sih apa yang kita sharing, dia apa maksudnya ngerti gak sih? Tapi karena kita udah tiap minggu kita udah tanamkan firman, itu seperti benih yang kita tabur, pasti suatu saat akan bertumbuh dan berbuah. Mungkin nggak saat ini, mungkin nanti setelah dia dewasa atau setelah dia umur berapa kita nggak tahu ya. Nanti kita, Pak Bram sering bilang ke saya, udah nggak usah diiniin, biar aja pasti nanti juga dia akan melayani Tuhan, dia akan takut akan Tuhan gitu. Jadi saya terhibur untuk yang anak yang nomor 2 ya. Ini anak apa sih, susah banget diajak ke gereja gitu ya. Tapi saya terhibur karena tadi saya senang dengar cerita pastor. Wah luar biasa, ternyata pasti nih anak saya juga yang nomor 2 pasti bisa melayani Tuhan, amin. Kalau sekarang suruh melayani nggak mau, bantu di gereja nggak mau, ke gereja dulu aja dia di belakang cuek gitu ya. Tapi satu saat karena firman kita sudah tabur ya lewat mesbah keluarga, kita udah tabur setiap minggu dia juga ke gereja dengar firman sekalipun kelihatannya cuek, pasti akan Cuek tapi cerdas. Iya, cuek tapi cerdas, pasti akan tuai. Kita Karena akan dia melihat. mengambil beasiswa keluar, waktu itu dia IELTS-nya dia aja ya belum belajar itu dia bilang waktu tes IELTS 7,6 tinggi itu. Itu nggak belajar. Nggak belajar. Waktu saya antar saya udah stres. Gila, ini udah bayar loh. IELTS itu kan udah bayar, kursus bayar, ambil certified bayar. Kamu udah belajar? Enggak. Hah? Nggak belajar? Darling, I love you. You don't know how I love you. It's crazy, but so really. Lupa lagi. Cause I need you by my side. Darling, I love you. You don't know how I love you. It's crazy, but so really. I need you By my side. Mama, poin berapa yang Mama bilang? Menjadikan rumah sebagai tempat yang aman, Puji Tuhan. di mana situ terdapat hadirat Tuhan. Oke, berarti yang itu yang jadi visi, yang ibu yang jadi visi, yang tadi bapak sebut itu jadi misi. Ya, oke, ini bisa dibantu ini kan jelas. Oke, sekarang nilainya ini latihan aja, tapi udah ada kawan. Nilainya tadi tadi udah disebut aman, Iya, rasa aman. rasa aman, terus Iya. terbuka, Tanggung jawab mana? tanggung jawab. Oke, berikan aplaus buat keluarga Simo. Wah. Terima kasih kepada Bapak. Dan untuk visi keluarga kami dan visi menjadikan anak takut akan Tuhan. Visinya saling mengasihi keluarga dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan aktivitas kita. Nilai keterbukaan komunikasi 2 hari antara orang tua dan anak. Oke, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Visi tadi kami sepakat untuk menjadi keluarga yang menggenapi rencana Tuhan. Yes. Misinya kami komitmen pujian dan penyembahan sebelum tidur, Yes. mengasihi, menghargai, dan selalu menceritakan karya Tuhan. Wow.